Ya, makan siangnya sudah kami sediakan, yaitu nasi box. Ya, sebetulnya panjenengan sudah tidak dapat makan siang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hotel kita ini full board. Full board itu sistemnya kalau mau makannya di hotel. Berhubung kita itu terkendala yang namanya tiket, maka panjenengan tidak bisa yang namanya makan siang di hotel. Kalau kita maksakan makan siang di hotel, kita lambat, kita akan ketinggalan pesawat. Paham Bu ya? Nah, nanti makan siangnya akan di box. Nah, siapa yang memberikan itu? PT Mukhlisin Tour. Artinya Pak Mukhlisin tadi nelpon, Mas, jemaah itu harus makan siangnya karena perjalanan dari Madinah Jeddah itu lumayan. Dan jemaah itu nyampe Jeddah sorenya harus makan. Dan jemaah di pesawat harus makan. Artinya 3 kali makan itu sudah dikeluarkan biaya dari PT Mukhlisin Tour Bapak Ibu sekalian. Selama saya bimbing jemaah, sama seperti Ibu dan Bapak, 4 tahun yang lalu Indigo juga, tidak ada makan siang, tidak ada makan di pesawat, tidak ada makan di Jeddah. Tidak ada. Ada travel lain Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Itu udah bukan tanggung jawab kita seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sudah menyediakan makanan itu di restoran, di hotel, dan itu kalau sudah tidak bisa maka jemaah sudah beli sendiri. Maka jemaah itu biasanya saya berhentikan di restoran Indonesia, panjenengan mengeluarkan uang sendiri. Nyampe di Jeddah, maka juga demikian, panjenengan juga beli nasi sendiri di bakso Mang Udin biasanya. Nah, ya digusur kadang-kadang. Dulu gitu ya. Jadi dulu gitu Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya untuk makan itu bukan tanggung jawab Mukhlisin Tour. Semua travel seperti itu. Namun Mukhlisin Tour ini Bapak Ibu sekalian yang saya tahu, sehingga saya tuh mau dan terus konsisten ada di Mukhlisin Tour, orangnya itu nggak tegaan. Yang punya ini orangnya nggak tegaan, dan yang punya ini orangnya lebih gesit dari saya. Kalau Ibu dan Bapak pernah melihat Bu Haja ini, tahu Bu Haja ini? Bu Haja ini tuh Bapak Ibu sekalian kalau ada jemaah itu sering dalam arti dipilih, dipoto, apa segala macam. Ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nama Allah, nama Rasulullah. Jadi panjenengan ini makan siang, makan malam, atau makan ketika nanti di pesawat sudah kami sediakan. Nasinya itu sudah kami sediakan. Sehingga tidak perlu panjenengan untuk mengeluarkan uang sendiri lagi. Paham Ibu? Nanti Bapak Ibu sekalian kita ke Jeddah terlebih dahulu. Ke Jeddah terlebih dahulu, ke Kornis bagi yang mau beli kurma muda hijau ya. Semuanya oleh-oleh yang lupa di sana silahkan, kita turun di Kornis hanya 1 jam. Jam 4 sore panjenengan harus menuju ke bandara. Untuk apa? Prosesnya. Di sana ada tim lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah taala Rasulullah, sehingga dan di sana panjenengan tunggu take off-nya jam 9:30 panjenengan take off. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, kami hanya ingin memesan kepada panjenengan yang ketiga, selain menjaga kemakmuran dan kita proses check out besok, yang ketiga panjenengan bantu syiar Baitullah. Ya. Jadi apa bantu syiar Baitullah ini Bapak Ibu sekalian? Eman-eman. Panjenengan ada di Indonesia ya, lalu pasti ada orang yang bertanya kepada panjenengan, ceritakan tentang masalah umroh ini. Kadang-kadang teman-teman kita, keluarga kita itu tidak tahu, disangka umroh itu mahal, disangka umroh itu berat, disangka itu kalau kita mengumrohkan, menitipkan orang tua kita ke salah satu travel takut ditelantarkan. Ya, buktinya di sini tahu sendiri Mbah Darmin. Ditelantarkan tidak Bapak Ibu sekalian? Padahal tidak ada anaknya, tidak ada adiknya, tidak ada keluarganya. Ditelantarkan nggak tidak? Justru kalau saya jam 10 nggak pulang, baru saya itu khawatir Mbah Darmin. Ya. Namun alhamdulillah Mbah ini Bapak Ibu sekalian manggung terus, amat dalam artian ditanya kemeng Mbah, iya. Capek Mbah, iya. Jangan ke masjid Mbah, iya. Kalau Bang Mariati masih paham ya. Benar nih paham Mbah. Paham ya. Mudah-mudahan betul Mbah ya. Amin. Ya. Justru orang seperti ini nih Bapak Ibu sekalian yang ikhlas. Saya punya jemaah namanya Pak Nur Hadi, orang Jepara.
sama seperti Badar. Di Bisaya, kebetulan di Bisaya kalau hijau. Ketika sampai di Madinah, beliau tuh nangis, sujud, apa segala macam. Mau pulang kurang 3 hari sakit dia. Sakitnya nggak berat bu, sakitnya cuma flu, ya, cuma flu batu-batu dan nggak bisa makan, nggak doyan makan. Suatu ketika kami ziarah seperti tadi itu, setelah ziarah kami sama Bu Eni semua ngecek Mbah Nur Hadi itu, dan Mbah Nur Hadi tiba-tiba minta makan, ya, minta makan dan itu banyak, 1 piring penuh. Habis Bapak Ibu sekalian, air masuk, ya, loh, kok kemarin nggak bisa makan? Alhamdulillah saya senang. Kenapa? Karena mau pulang sehat, alhamdulillah. Tiba-tiba Mbah Nur Hadi ini mau sholat di samping Rasulullah SAW. Lalu tak bisa Pak, Bapak sakit kata saya. Masa mas bentar, nggak bisa Bapak sakit. Memang sakit. Saya ketika dia makan tuh senang karena mudah-mudahan sehat terus sampai 2 hari ke depan pulang. Tiba-tiba saya ada di depan kamarnya, yang Bapak Ibu sekalian seperti ini. Di dalam itu ada istrinya. Tiba-tiba 1 jam kemudian saya telepon Pak Mo. Mas, Pak Nur Hadi meninggal. Meninggal gimana Pak? Oh, saya depan kamarnya, kata saya. Gak ada tangisan apa, kok ada istrinya Pak? Barusan dari Jepara, Pak Mustamir telepon. Pak Nur Hadi meninggal, saya masuk. Meninggal betul. Ya, meninggal betul loh. Wah, jangan meninggal kok kasih tahu saya. Mas, wes maunya Mbah Nur Hadi. Memang Mbah Nur Hadi itu dari sana, dari Indonesia pengen meninggal di kota Madinah. Memang seperti itu cita-citanya. Oh pantesan ketika di Mekah disebut Nabi Muhammad nangis, disebut Nabi Muhammad nangis, di Madinah nangis, nangis terus. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian pemakamannya tiba-tiba itu cepat. Di sini kan pengurusannya ribet Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba cepat, jemaah pulang saya masih di sini. Ternyata Mbah Nur Hadi dimakamkan di Baki, ya. Di Baki ini Bapak Ibu sekalian, ya. Maka ketika mendengar dimakamkan di Baki, orang-orang itu bahwa itu adalah orang Indonesia itu kaget, ya. Orang Indonesia karena orang yang dimakamkan di Baki kan orang-orang soleh Bu, ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, berkumpul dengan Sayyidina Utsman, berkumpul dengan istri-istri Rasulullah, berkumpul dengan para wali, para masyayikh, ya. Artinya ada amal yang diterima oleh Mbah Nur Hadi, ya. Dan Mbah Nur Hadi itu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu jemaah mukhlisitun ya sama seperti Mbah Darmi ini. Manut terus. Ada juga Bapak Ibu sekalian, Allah tamusul. Kemarin Pak ya, keberangkatan 3 bulan yang lalu. Sama seperti Mbah Darmi ini didorong, tapi bedanya didorong, ya. Beliau itu ketika nyampe rumah langsung meninggal. Nah, itu sudah yakin itu surga, ya. Kenapa? 40 malaikat Allah tuh masih mengiringi beliau, ya. Banyak seperti Pati juga demikian. Siapa namanya? Dan ada ya. Jadi ada juga Bapak Ibu sekalian, Mbah itu memang nggak tahu pada sakit. Tiba-tiba Jumatan, telepon saya video call, Mas Rosi, saya sudah dipamit ke tadi ya. Sudah Bu kata saya. Oh ya udah, tidur Mbah itu. Tidur kebablasan Bu. Nggak bangun. Ya, itu pas baru nyampe. Dan suaminya kemarin umroh. Dan memang betul dia Mas Rosi, kenapa saya umroh? Karena saya dipesan oleh ibu untuk suruh balik lagi. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, jemaah sekalian, kalau sudah kita itu nyambung ke Rasulullah, nyambung ke Allah itu gampang. Makanya kita mintanya husnul khotimah, maka seperti itu yang kita inginkan. Itu sudah yakin 100% jannah, sudah yakin 100% itu surga. Kalau kita belum tentu, ya. Kalau kita masih jauh, maka dari itu kita selalu berdoa mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah ya. Nanti sampai di rumah sebarkan yang baik-baik ya. Jangan yang buruk-buruknya disebarkan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya ini telah melayani panjenengan hakul yakin sudah prima. Dalam artian Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, sebetulnya saya ini Bapak Ibu sekalian mutawif bukan untuk panjenengan ya. Kenapa demikian sekali? Karena spek saya ya di travel itu sudah tinggi Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya kok milih mukhlisin tour? Pernah kan Bu, ketika saya ziarah, saya melihat jemaah itu muda-muda ya. Lihat jemaah saya tua-tua ya. Kan pernah saya bilang kayak gitu. Kenapa?
Karena saya sebelumnya itu sudah membimbing Dream Tour. Tahu Dream Tour? Kanomas, travel besar yang harganya high class, ya. Karena kenapa travel itu membutuhkan pelayanan mutawif, tidak hanya pelayanan, namun penyampaian, dan memang ahli mutawif itu, artinya mutawif bid'ah. Nah, saya itu termasuk di situ Bapak Ibu sekalian. Dan 2 tahun ke belakang saya ini ketemu mukhlisin. Jadi ketemu pertemuan mukhlisin Bapak Ibu sekalian di Raudhah Multazam Indonesia. Ketemu mukhlisin, saya kaget lihat ownernya, lihat yang punya. Biasanya Bapak Ibu sekalian, travel itu bosnya itu gak mau satu hotel dengan jemaah, paham? Jadi kalau jemaahnya di sini, bosnya minta Movenpick, bosnya minta From Taiba, bosnya minta sana. Kalau ada apa-apa, bos itu tinggal nyuruh, Mas, silakan minta tolong Mas ya, itu urus. Nah, yang kedua, selain orangnya ini seperti itu, ya, yang kedua ternyata bosnya 2 orang ini, Bu Haji ini dan Pak Haji Mukhlisin ini, dulu waktu Pak Mukhlisin sering kesininya, beliau itu standby terus. Ketika panjenengan itu pulang dari masjid, beliau standby. Tidak ada bos seperti itu. Nyapa jemaah itu enggak ada. Selama saya itu bersama travel yang luar biasa ini, tidak ada seperti Mukhlisin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, yang namanya bos Bapak Ibu sekalian itu punya gengsi, ya, punya gengsi, punya gengsi. Ada satu jemaah, satu kamar waktu itu, muntah, BAB di kamar. Pokoknya kalau kita masuk kamar itu mbah tua semua 3 itu, muntah Bu saya, Bu. Ya, kemudian jenengan Pak Yana, kalung kuning waktu itu masih ada kalung kuning. 2 hari ada laporan saya nggak pernah masuk. Kenapa? Ya muntah, karena berak di situ, muntah di situ. Nah seperti itu. Tiba-tiba didengar oleh yang namanya Bu Haji Eni. Langsung Bu Haji Eni masuk, mbah 3 orang ini dimandikan, lalu diambil spraynya diganti yang baru seperti itu. Terus diopeni. Terus saya bilang ke Bu Haji Eni, Bu, jenengan nggak jijik Bu, saya aja jijik. Apain Mas jijik? Itu orang tua kita. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, saya itu diajarkan untuk mengayomi panjenengan seperti ibaratnya keluarga sendiri, itu di Mukhlisin. Artinya saya itu tidak hanya diperkerjakan sebagai mutawif, namun saya tahu bahwasanya kita keluarga, kita dituntut untuk mengayomi, itu di Mukhlisin. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, selain yang keempat ini yaitu amanah awalnya, maka saya tidak ragu untuk menetap di Mukhlisin. Kalau dibandingkan Bapak Ibu sekalian, antara Mukhlisin dengan travel lainnya itu jauh, dari segi gaji jauh, ya, apalagi tip jauh Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan lebih ringan selain Mukhlisin. Kalau Mukhlisin berat, kenapa kok berat? Ketika nyampe hotel dibagikan kunci, nggak tahu naik lift, ya kan? Mbak tua ini tahu naik lift. Tahu, kalau nggak dikawal nyasar ke lantai mana-mana, ya. Sudah nyampe depan kamar, gimana bukanya katanya, ya. Mas, kuncinya 1. Iya, kunci ini bukan kunci Mas. Nah, apa Bang? Apa kotak kaki kunci kayak ini kunci. Iya, saya ketemu banyak, ya. Rombongan ini juga banyak. Nah, jadi ditempelkan Bu, tempelkan jadi gini Bu ya, bukanya tuh gini deh udah. Iya. Tiba-tiba ketika suruh kumpul jam 10, mbah yang tua itu langsung main jeglek, kuncinya di dalam. Ya, turun lagi ketika mau turun, mau buka ini kok nggak buka katanya, ya. Pintu ini kok nggak buka, gimana? Karena nggak dipencet. Ketika dipencet masuk, takut mau masuk kok buka sendiri, tutup sendiri. Nah, pokoknya aneh. Nah, berat Bapak Ibu sekalian, kan artinya di Mukhlisin itu 4 kali kerja, bahkan 5 kali kerja. Waktunya saya istirahat, ya, masih nyari orang nyasar, telepon sana, Mas, ini jemaahnya antum ada di sini, hotel sini. Berat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang nyasar kemarin Bapak Ibu? Pak Mas Sukar, nah, bersama istri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, dibandingkan gaji itu jauh, ya, dibandingkan pekerjaan itu jauh, ya. Mukhlisin ini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, memang orangnya tua-tua, ya, jauh dibandingkan travel lain, ya. Namun kenapa saya kok mau milih ke sini, padahal gajinya lebih tinggi yang lain? Karena satu, orangnya itu amanah.
Yang kedua, panjenengan yang punya orang tua, jangan khawatir, kami di sini tuh dirawat Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Yang ketiga ya, tentunya masalah Bapak Ibu sekalian, orangnya itu tidak mempekerjakan kami selaku mutawif ini hanya sebatas kerja, tidak ya. Kita diajarkan kekeluargaan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya tidak ragu meskipun gaji kecil, meskipun banyak pekerjaannya, saya tetap milih mukhlisin. Terbukti 2 tahun terakhir ini saya menolak berbagai macam travel. Bahkan kemarin ketemu ya Pak ya sama travel bell ya B pokoknya ya B. Nah, travel elit di Jawa Barat nih Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan bilang bosnya ke saya, Mas, kenapa kok telepon saya nggak diangkat, SMS saya nggak dibalas? Ya karena bingung Pak, karena Bapak ketika menawarkan jadwal saya itu sudah ada, bingung mau jawabnya. Lebih besar mana Mas gaji dengannya? Lebih besar Bapak. Bonus lebih besar Bapak. Kenapa nggak mau? Karena di sini kami memiliki jemaah yang manut-manut. Seperti panjenengan semua ini adalah orang-orang yang ikhlas, orang yang manut, ya, orang-orang yang memang betul-betul melepaskan duniawi ketika sampai di sini. Kalau orang-orang lainnya Bapak Ibu sekalian kebanyakan berhubung mereka itu kaya, berhubung mereka itu tahu, maka biasanya itu meremehkan. Seperti itu. Namun mukhlisin tur itu manasik itu sudah ditekankan di Indonesia. Kita di sini harus tawadhu, Bu. Kita di sini harus manut, Bu. Nah, sehingga kami itu senangnya di sini ya, membawa jemaah mukhlisin tur meskipun Bapak Ibu Allah taala Rasulullah tidak tahu, namun panjenengan itu manut-manut semua. Dan ada tadi Pak Mukhlisin telepon ke saya, Mas, jemaah komplain. Saya kaget Bu ya. Karena ketika mendengar komplain takut kami yang kena. Komplain kenapa? Kenapa Pak kok cepat? Kami sudah betah di sini. Nah ya, kami sudah betah di sini. Kami nggak mau pulang Pak katanya. Nah Bapak Ibu, kalau sudah mendengar seperti itu, artinya tugas kami selama 12 hari selesai. Artinya panjenengan insya Allah tidak ada kendala apapun Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh pelayanan mukhlisin Bapak Ibu sekalian yaitu koper. Panjenengan tidak gotong-gotong dari bis ke atas atau dari lantai. Koper kan cukup dikeluarkan depan kamar Bu. Nanti ketemu lagi depan kamar lagi, ya kan? Nah, coba Ibu dan Bapak perhatikan rombongan lain. Ketika di Mekah, di lantai 3, aduh, aur-auran Bu, seperti itu ya. Nah, salah satu contoh itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mukhlisin itu sudah ada timnya di Madinah, Mekah, Jeddah. Artinya Pak Mu ini tidak mengambil keuntungan dari panjenengan dalam artian Pak Mu ini kalau haknya panjenengan ya kasihkan haknya panjenengan. Seperti ada travel itu tanpa handling. Jadi panjenengan itu di Mekah ya diurusi mutawif ngambil kunci. Jadi biasanya ketika tanpa handling itu duduk dulu nyampe hotel ya duduk saya urus kunci. 1 jam kemudian baru dikasih kunci. Kalau sudah ada tim kita tinggal duduk, makan, selesai langsung bagikan kunci. Ada juga Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu Rasulullah travel yang tidak memberangkatkan jemaahnya padahal jemaah sudah bayar. Banyak Bapak Ibu sekalian sehingga kami pesankan kepada panjenengan silahkan panjenengan syiar Baitullah seluas-luasnya, bantu yang namanya umroh ini seluas-luasnya, ceritakan bahwasanya di Madinah seperti ini, Mekah di Mekah seperti ini, sampaikan seluas-luasnya. Namun ketika orang itu tertarik terhadap umroh, antarkan ke travel yang amanah. Kalau ibu dan bapak tidak mengantarkan ke yang amanah, maka dosanya ditanggung ibu. Kalau ibu dan bapak mengantarkan ke yang amanah, ketika orang itu ke sini lalu sholat 2 rakaat di Masjidil Nabawi mendapatkan 100.000 kali lipat, panjenengan juga dapat. Seperti itu. Paham Bu ya? Jelas ya? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya silakan. Untuk paspor sama itu nanti di mana sih lagi? Ya, paspor ketika mau boarding pass. Jadi panjenengan cukup urus barang bawaan panjenengan. Dalam artian kabin ya. Kalau masalah paspor kami akan check-in-kan terlebih dahulu. Ketika mendapat boarding pass, maka kami kasihkan kepada panjenengan satu-satu. Artinya panjenengan itu tidak ribet-ribet check-in apa segala macam, semuanya akan diurus tim. Paspor akan diterima ketika panjenengan ini sudah mau masuk pesawat. Baru akan kami kasih paspor. Paspornya masih ada di muassasa. Insya Allah besok pagi sebelum kita check out, muassasa itu datang ke sini
memberikan surat izin jalan dan sekaligus paspor jemaah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak. Tas tenteng boleh dimasukkan ke bagasi ya? Ya, tas teng-teng kami sarankan di teng-teng sampai kabin. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian tas teng-teng itu nyasar kemana-mana. Seperti itu ya. Kalau di kabin di teng-teng panjenengan enak, karena tas teng-teng ini mudah bawanya Pak, karena kecil ya. Perhatikan karena kecil. Kalau koper itu di bagasi. Namun kalau panjenengan mau ditaruh di bagasi monggo, dengan syarat apabila tidak ada di suta jangan marah-marah. Seperti itu, paham ya? Jadi barang-barang kecil yang mudah digeser sana sini itu alangkah lebih baiknya taruh di bagasi. Taruh di kabin. Seperti itu. Sering di tas teng-teng boleh nggak bawa air zam-zam? Nah, air zam-zam itu pada hakikatnya tidak boleh Pak. Ya, kenapa? Air zam-zam itu bahaya. Kenapa kok bahaya? Air itu kalau sudah bocor, ya. Jadi bahayanya itu bukan zam-zamnya, namun kalau sudah bocornya, ya. Ketika bocor maka keluar air ini merembes ke mesin pesawat yang awalnya pesawat stabil menjadi nyungsep. Ya, itu yang bahaya. Jadi hakikat zam-zam itu sebetulnya nggak bahaya, ya. Bahaya, nggak boleh. Namun bisa diakali kalau panjenengan mau bawa zam-zam, yaitu dengan cara jangan sampai banyak-banyak zam-zamnya. Artinya kalau di koper ini 100%, 30% zam-zam, 70% benda lain seperti pakaian apa segala macam. Namun pastikan Pak ya, jangan sekali-kali bawa kompan plastik, jangan. Kompan itu yang sama biru-biru, nah ya jangan. Karena koper kita itu akan dibanting-banting, koper kita itu akan ditumpuk-tumpuk. Kalau misalnya pecah, wassalam panjenengan. Ya. Yang kedua bawa dari jerigen jangan besar-besar ya. Yang lebih aman seperti ini nih Pak. Nah, lebih aman nih seperti ini, aman ini. Dengan cara ini dilakban pastikan tidak akan bocor, netes. Lalu digulung di pakaian, itu lebih aman, insya Allah lolos. Kalau kompan seperti jerigen besar, kan ketika di X-ray itu kan ketemu Pak, seperti itu ya. Jadi kami sarankan untuk tas zam-zam itu jangan dari plastik, bahaya plastik Bu ya. Sehingga kenapa kami kopernya kok kain, kenapa kopernya travel lain itu fiber yang keren-keren. Fiber itu Pak, tamu Allah tamu Rasulullah ketika sudah dimasuk bandara kadang bannya ceplak, pecah, apa segala macam. Kalau kain kan meskipun dibanting seperti apa, insya Allah kuat. Sehingga barang-barang panjenengan ini masih utuh sampai di rumah seperti itu. Paham? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Iya betul, untuk air ya. Pengalaman kalau dengan Pak Mus juga kita Ya. disarankan kalau jerigen kan tidak. Iya. Botol Botol. yang botol. Kalau itu pengalaman kita ketika kita mau bagasian di bandara, itu ketika kegentar dengan koper yang lain, ketika di troli itu ya, itu pecah. Kenapa? Ini kan nggak lentur. Nah, nggak lentur makanya ini masih ada waktu mungkin Bapak Ibu yang mungkin pakai jerigen bisa nanti cari foto-foto yang ada di sini itu daripada nanti seperti yang dikatakan Ustaz Rosti juga kita sering ketika di bandara mau cek bagasi karena Bapak Ibu udah masuk kan seperti saya TL kan di belakang. Ya, di belakang. TL kan memastikan koper panjenengan banyak yang pecah akhirnya dikeluarkan. Nah daripada menghambat apalagi kita naiknya pesawatnya Indigo. Nah, makanya untuk yang memakai jerigen, nah, bukan menakut-nakuti, tapi demi kenyamanan. Memang seperti itu. Mungkin kalau di sekitar ini ada yang jualan botol kecil atau galon kecil tuh, mending beli galon kecil diganti aja. Karena untuk keselamatan, ya, keamanan lebih aman itu daripada jerigen. Nah, seperti itu ya. Jerigen itu kan biasanya berdiri, tapi nanti kita kan tidak berdiri, pontang-panting kan asal aja. Nah, seperti itu. Nah, Bon, itu banyak pengalaman yang seperti itu. Makanya ketika Bapak aku ikut, saya pasti suruh ngeluarin itu jerigen Jadi Bapak Ibu sekalian, dan kemarin saya sudah mengingatkan ya, sudah mengingatkan yang berjerigen, yang penting bagaimana sebisa mungkin sampai pastikan aman benar. Ketika kegendak otomatis bebannya plak itu kan. Nah, seperti itu. ya, seperti itu, pokoknya seperti itu aturannya. Namun kalau panjenengan yakin, hakul yakin seperti itu, monggo. Namun ingat, kalau koper itu tidak sampai di Soekarno Hatta, jangan salahkan kami.
Jadi ada koper yang tidak sampai di Bandara Jakarta karena kenapa? Ketika diketahui itu adalah kompan, ya, maka koper ini akan dibiarkan tidak dimasukkan. Ketika di tag bagasi itu nanti ada ketemu masih di Jeddah. Nah, itu berarti tidak diangkut pesawat karena di dalamnya ada semacam hal-hal yang berbahaya. Salah satunya air yang jerigen besar itu atau kompan plastik. Pokoknya yang plastik jangan, ya, karena barang-barang plastik itu mudah pecah, Ibu, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.